India. Walaupun mayoritas warganya beragama Hindu, tetapi peninggalan sejarahnya mayoritas adalah peninggalan Islam. Menelusuri jejak-jejak Islam di negara ini, terasa seperti kembali ke berabad-abad tahun yang lalu. Dipercaya, disinilah para pedagang jalur sutra mengambil kain-kain sutranya selain dari Cina juga. Mulai hari ini, saya akan menjelajahi negeri Mahatma Gandhi, negeri tempat Mughal memperluas kekuasaannya dan memperluas kejayaan Islam. Udara panas menyengat langsung menusuk kulit saya sampai 45 derajat Celcius. Kering, berdebu, tapi tidak mengurangi semangat saya untuk mengitari New Delhi mencari jejak-jejak kebesaran Allah. Agar kita semakin tahu bahwa Islam pernah sampai di negeri ini. Subhanallah, walhamdulillah. Nggak sia-sia. Setelah perjalanan 3 jam dari Tashkent, Uzbekistan, sekarang saya sudah ada di New Delhi, India. Kelihatan dong dari wajah-wajahnya. Nah, sekarang kita sudah ada di Kutub Minar. Yang asli kalimatnya dalam bahasa Arab adalah Minar Kutub. Ini adalah menara tertinggi di India. Di India, tapi di dunia kedua setelah Menara Masjidil Haram di kota Madinah Al-Munawwarah. Kita lihat-lihat dulu. Menara ini arsitekturnya bergaya Afghanistan. Sebagian besar menara ini dibuat dari batu bata merah dan kekuning-kuningan. Menara ini adalah menara tertinggi di India. Menara ini tingginya 72,5 meter. Mau tahu nggak? Saya tahu dari mana tingginya. Tadi saya ngukur semeter. Nggak deh. Biar di referensi buku dong pastinya. Menara ini fungsinya dulu waktu masih aktif 3. Kalau menara di Jakarta itu kan menara masjid, dia buat azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Fungsi yang pertama, jadi dulu waktu zaman perang, para prajurit naik ke atas. Buat ngapain? Buat mantau keadaan di bawah. Masih penasaran kan fungsi-fungsi lainnya? Ntar saya jelasin lagi. Saya muter-muter dulu. Pasti lagi nungguin informasi nih, fungsi yang kedua menara ini buat apa. Yang kedua, menara ini kalau ada tasyakuran, ada acara kerajaan, nah ini dihias nih. Sebagai tanda bersyukur, dihiasi dengan aneka warna. Nah, fungsi yang ketiga, masih penasaran kan? Yaitu tadi, azan, seperti menara-menara masjid lainnya. Yang ngebangun ini orang Persia, namanya Alauddin. Nah, keren kan? Alauddin, kalau punya anak boleh tuh, Alauddin. Syekh Alauddin setelah dia sukses membangun Kutub Minar ini, nah dia punya niatan nih membangun menara yang lebih tinggi. Ntar kita bakal lihat. Kalau yang ini aja udah sebegitu tinggi, tertinggi di India, gimana yang lebih tinggi ya? Tapi subhanallah nih, panasnya Allahu Akbar. Sampai ke kerongkongan bulan Ramadan ya Rob, mudah-mudahan palanya lebih besar. Saya tahu nih semua kru juga tuh. Ada yang ngambil tepar, ada buka puasa, ngabuburit. Masih lama. Lihat lagi. Sebenarnya, Kutub Minar ini adalah bagian dari kutub kompleks yang terdiri dari masjid, menara, dan makam. Tapi yang tertinggal utuh hanya menara Kutub Minar ini.
Di dinding menara ini terdapat banyak tulisan-tulisan Arab yang diambil dari surat-surat Al-Quran. Ukiran-ukiran Arab tersebut mengelilingi kutub minar sampai di puncaknya. Sayangnya, kita tidak bisa masuk dan naik ke atas. Karena termakan usia, menara ini sempat beberapa kali direnovasi. Tetapi untuk kompleknya sendiri sayang sudah hancur termakan usia. Dan saya juga tidak melihat lagi masjid yang dulu berdiri tegak di sini. Keren kan tadi Kutub Minar? Jadi dia itu menara paling tinggi di India. Tapi kalau untuk di dunia nomor 2. Yang pertama menara masjid di kota Madinah Al-Munawwaroh. Nah, yang di depan ini minar juga. Namanya lucu. Mau tahu nggak namanya? Alai Minar. Bukan alai yang ada di Indonesia, bukan. Jadi Alai Minar ini rencananya Alauddin, si pembangun Kutub Minar ini, awalnya dia mau membangun menara yang lebih tinggi dari Kutub Minar. Ternyata baru sampai segini, kira-kira hampir 15 meter, udah meninggal duluan. Dan subhanallah, terik matahari di New Delhi, India ini 44 derajat Celcius. Mantap, di tengah hari Ramadan, pahala makin gede, insya Allah. Terus kita lihat lagi. Kalau kita lihat dari fondasi bangunannya, ini semua batu kali, ditumpuk-tumpuk. Tapi udah pakai semen. Ada beberapa bangunan yang bersejarah itu, dia fondasinya memang dari batu yang sama, tapi perekatnya itu yang aneh. Ada yang dari putih telur, ada yang dari serpihan-serpihan kayu. Kalau ini sepertinya sudah modern, dengan semen tumpukannya. Kemudian kalau kita lihat sekilas, kita perhatikan ada beberapa bahan-bahan bangunan yang memang sudah seperti beton. Kemudian itu sepertinya dijadikan pancangan-pancangan untuk menyanggah bangunan ke atasnya. Namun sayangnya ini nggak jadi. Baru setengah ngebangun, yang ngebangun meninggal. Ada yang aneh nih. Dari bangunan yang setengah jadi ini, di tengah-tengahnya itu ada lubang. Tapi sekarang kayaknya sudah jadi sarang burung atau sarang kelelawar. Terus yang lebih unik, di atasnya lagi tumbuh dedaunan. Jadi kayak di atas tanah gitu. Mungkin ini saking lamanya, sampai pohonan tuh daunan itu bisa tumbuh di atas.